Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Ini kritik, bukan gonggongan. Ini rakyat, bukan anjing. Nah, kita mau bahas soal demonstrasi sebelum kita masuk ke RUU TNI. Kalau bukan karena demo, mungkin Soeharto sudah menculik orang tua kita. Kalau bukan karena demo, mungkin pajak dan harga BBM naik berkali-kali lipat. Atau mungkin uang sekolah atau uang kuliah menjadi puluhan juta. Jadi, berhenti menghina mahasiswa yang melakukan demonstrasi, karena mereka rela teriak di bawah terik matahari bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi sebenarnya ini untuk kepentingan hidup kita, keluarga kita seutuhnya. Tapi apa yang kalian balas untuk mereka? Kalian hanya duduk manis. Kalian malah menggunakan jempol kalian mengetik hujatan untuk mereka. Ini yang harus kalian ingat. Gaji kalian, upah kalian tidak jadi dipotong untuk tapera karena mereka berdemo, karena mahasiswa melakukan demonstrasi. Ayolah, anjing saja tahu berterima kasih. Kalian-kalian yang menghina mahasiswa, menghujat mahasiswa, saya pikir kalian pasti lebih pintar daripada anjing. Jangan menutup mata, lebih baik diam. Dan diammu itu pasti sangat membantu. Atau kalian sepakat dengan apa yang dikatakan oleh seorang presiden, mulai dari hidup Jokowi, ndasmu, sekarang anjing menggonggong. Kalau presiden mengatakan anjing menggonggong dan kita terus maju, ya sama hal dengan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya bagi saya, ungkapan itu pastinya lebih indah di jalanan yang sunyi, bukan dalam suasana yang lagi chaos seperti ini. Ya kata-kata itu lebih cocok untuk seorang musafir yang tidak ingin diganggu oleh kebisingan-kebisingan di jalan. Tapi yang perlu kalian ketahui, ketika kalimat itu keluar dari mulut seorang presiden, itu menjadi sebuah metafora yang kejam. Karena presiden menukar makna kritik menjadi kebisingan, dan menukar suara rakyat menjadi sekedar bunyi yang tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu didengarkan. Dalam demokrasi, rakyat itu bukan latar belakang panggung, tapi rakyat itu adalah panggung itu sendiri. Rakyat bukan seperti derau yang mengganggu kafilah, tapi rakyat itulah jalan yang harus dilalui oleh pemimpin dengan hati-hati dan penuh hormat. Tanpa rakyat, presiden tak mungkin terpilih. Lalu ketika kritik disejajarkan dengan gonggongan, maka yang dikerdilkan itu bukan sekedar argumen, tetapi apa? Martabat warga negara yang berpikir, bertanya, dan peduli. Ya ibarat hujan yang tidak pernah memilih tanah untuk ia basahi. Sama halnya dengan kritik, datang itu bukan untuk membenci, tapi kritik datang itu untuk menyuburkan yang tandus atau membersihkan yang keruh. Dan kalau kritik dianggap sebagai gonggongan, ya demokrasi ini sedang disulap menjadi demokrasi yang bisu, sunyi senyap, tapi berbahaya. Bahkan bisa terjadi kekejaman. Artinya apa? Kalau rakyat tidak berani mengeluh, itu berarti sudah ada tanda gawat. Kalau omongan penguasa tidak bisa dibantah, tidak boleh dibantah, itu lebih berbahaya. Kenapa? Kebenaran itu pasti sangat terancam. Lalu setelah kritik muncul teror. Teror kepala babi. Ya di sini tentang kebebasan pers. Dan kalau saya mau kaitkan antara kebebasan ekspresi dalam hal ini yang teror kepala babi dengan kritik kepada kekuasaan melalui narasi dan sebagainya, ini saya ibaratkan sudah punya senjata tapi takut dengan kata-kata. Lalu ketika narasi itu membongkar fakta malah diancam. Kemudian ketika meminta transparansi malah diintimidasi balik. Ini yang terjadi di negeri kita. Lalu kebebasan berekspresi itu cuma omong-omong saja. Ya ancaman terhadap pers ini sangat berbahaya,
karena pers ini adalah garda terdepannya pemerintah. Dan dari rilis berita, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, mengatakan bahwa pengiriman paket berisi kepala babi merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers, mencerminkan kecenderungan negara yang otoriter dan anti kritik. Menurut data Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 yang disusun Yayasan Tifa bersama PPMN dan HRWG melalui kerjasama dengan Populix, ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi di masa transisi pemerintahan. Dari survei terhadap 760 jurnalis di Indonesia, 24% diantaranya mengalami teror dan diintimidasi, 23% menghadapi ancaman langsung, 26% mendapat pelarangan pemberitaan, dan 44% mengalami pelarangan liputan. Direktur Eksekutif PPMN, Francisca Ria Susanti, memperingatkan bahwa jika aksi teror ini tidak diusut tuntas, kekerasan terhadap jurnalis dapat meningkat. Kita tidak ingin jurnalis juga masyarakat hidup dalam ketakutan hanya karena bersikap kritis terhadap kekuasaan atau punya pandangan berbeda dari pemerintah. Ini kata Direktur PPMN, Francisca Ria Susanti. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sudah bermodal senjata tapi takut sama kata-kata. Ketika membongkar fakta diancam balik gitu, atau meminta transparansi malah diintimidasi, atau ketika memperjuangkan hak malah dipentung. Ya, apa kabar soal kebebasan ekspresi? Apakah ini cuma omong-omong saja? Ya, itulah yang terjadi di negara kita. Ya, sekarang kita membahas 5 masalah Undang-Undang TNI. Mulai dari naskah resmi yang tak kunjung bisa diakses publik ya, hingga potensi hilangnya kontrol dan pengawasan sipil terhadap militer. Kita mulai yang pertama, naskah resmi Undang-Undang TNI hasil revisi belum bisa diakses publik sampai sekarang. Padahal kita sebagai warga punya hak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya. Kalau draft naskah nggak bisa diakses sampai sekarang, bagaimana kita bisa berpartisipasi? Terus yang berikut, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya setidaknya ada 3 prasyarat hak atas partisipasi bermakna yang wajib dipenuhi. Yang pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Perihal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus yang berikut, proses legislasi rancangan Undang-Undang TNI janggal dan terburu-buru ya. Sebelumnya, revisi Undang-Undang TNI tidak termasuk dalam prioritas legislasi nasional atau Prolegnas DPR RI 2025. Tapi tiba-tiba dikebut dan dibahas hingga disahkan oleh DPR RI kemarin. Sementara itu, RUU yang bisa melindungi rakyat seperti RUU perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU masyarakat adat bolak-balik masuk daftar prolegnas hingga belasan tahun tanpa kejelasan untuk pengesahannya. Ya, teman-teman bisa mengakses informasi ini melalui hukumonline.com ya, pada tanggal 17 Maret kemarin, tentang PSHK bongkar kejanggalan proses legislasi RUU TNI. Terus yang berikut, ini yang agak krusial ya, bahwa ketentuan pelaksanaan operasi militer selain perang hanya perlu persetujuan pemerintah. Ini berpotensi membuat situasi di wilayah konflik bisa makin parah. Ada 2 jenis tugas pokok prajurit TNI. Yang pertama, kita tahu bahwa operasi militer untuk perang, itu sudah pasti. Terus yang kedua, operasi militer selain perang atau OMSP. Sebelumnya, pelaksanaan OMSP harus berdasarkan persetujuan DPR. Ingat, harus didasarkan pada persetujuan DPR ya untuk OMSP atau operasi militer selain perang. Tapi sekarang hanya perlu diatur lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tertera dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang TNI. Hasil revisi. Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang TNI merupakan pasal hasil revisi. Di sini apa yang terjadi? Militer bisa jadi lebih leluasa melakukan operasi militer. Berbahaya bukan? Padahal selama ini pendekatan keamanan berpotensi menghasilkan lebih banyak kekerasan dan pelanggaran HAM. Ini fakta loh.
Di saat mereka melakukan operasi militer untuk perang saja, masih terjadi banyak tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Apalagi kalau mereka diberikan kewenangan yang lebih luas. Kalau mereka melaksanakan tugas operasi militer selain perang, pasti lebih leluasa untuk melakukan operasi militer. Nah, kenapa militer aktif tidak boleh menjabat di kementerian atau lembaga sipil? Ya, kita flashback ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, saat militer aktif menjalankan fungsi sipilnya, ketimpangan kuasa antara sipil dan militer yang punya akses ke persenjataan menyebabkan apa? Berbagai pelanggaran berat HAM yang sistematis, seringkali tanpa pertanggungjawaban. Akibatnya apa? Akibatnya impunitas atau kebal hukum. Ini yang kita khawatirkan. Kesewenang-wenangan militer terjadi tanpa konsekuensi. Kini mekanisme kontrol dan pengawasan sipil terhadap militer itu dipangkas lewat revisi Undang-Undang TNI kemarin. Nah, jika militer aktif menjabat di posisi sipil dan menentukan arah kebijakan negara, saya tegaskan lagi, jika militer aktif menjabat di posisi sipil dan menentukan arah kebijakan negara, bukan tidak mungkin impunitas atau kebal hukum bisa dilanggengkan lewat berbagai kebijakan negara. Ini berbahaya. Mereka bisa semena-mena melakukan tindak kekerasan pelanggaran HAM dan impunitas terjadi, bisa muncul. Karena apa? Bukan lagi persetujuan DPR, tapi peraturan pemerintah, dalam hal ini presiden. Nah, ada humor gelap antara tentara dan masyarakat sipil ya. Dalam hal ini soal relasi ya. Relasi tentara dan sipil dalam konteks kehidupan bernegara ya penuh dengan intrik dan konflik berkepanjangan. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara warga sipil dan tentara selalu menjadi medan tarik ulur untuk suatu kepentingan. Ya, kepentingan itu baik dalam konteks pemerintahan demokratis maupun otoriter. Relasi ini tidak hanya berkutat pada aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga merangsek ke dalam persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, hubungan sipil dan tentara itu memiliki dinamika dan sejarahnya tersendiri ya, seperti yang sudah terjadi di Orde Lama dan Orde Baru. Nah, khususnya di sini kita mau melihat pada kaitannya dengan soal pembentukan negara dan perjalanan politik bangsa. Pada era Orde Lama, militer lebih bermain peran sebagai penumpas pemberontakan dan menjaga stabilitas negara pasca kemerdekaan. Hanya hasrat militer saat itu untuk mendominasi panggung politik itu mencuat. Hal itu terlihat jelas selepas peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pada fase itu kemudian mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Lalu masuklah ke rezim Orde Baru. Pada gilirannya saat itu menempatkan tentara hampir di semua aspek kehidupan bernegara melalui ideologi dwi fungsi ABRI. Dari sini tentara akhirnya punya peran ganda. Mereka bukan saja menjadi alat negara, tetapi juga dimungkinkan oleh sistem ya untuk menjadi semacam kekuatan sosial politik baru di Indonesia. Dan memang bahwa gelombang reformasi di tahun 1998 itu menjadi titik balik penting dalam hubungan sipil dengan tentara. Setelah itu, Gus Dur menjadi presiden keempat RI. TNI secara resmi hengkang dari politik praktis dan mengakhiri masa-masa kegemilangan dari dwi fungsi ABRI tersebut. Walaupun begitu, banyak studi yang mengatakan bahwa pengaruh tentara itu tetap kuat, masih kuat dalam aspek-aspek strategis pemerintahan. Apa saja aspek-aspek itu? Ya, mulai dari keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi seperti pengelolaan lahan dan bisnis, sampai kiprahnya dalam kebijakan keamanan dalam negeri. Walaupun masih menjadi perdebatan, riset, dan masih menjadi gibah atau dalam bahasa Jawanya ras-rasan sampai saat ini ya. Yang kita takutkan di sini adalah ketika tentara bisa menjadi aktor politik dalam konteks kehidupan bernegara ya. Ya, ini bisa menimbulkan dampak yang destruktif bagi kepentingan publik. Ya, apapun itu, sebelum kita beranjak lebih jauh, bahwa perlu kita sadari adalah kita bahkan bisa dengan gamblang ya menyaksikan bagaimana militer tanpa senjata apinya juga bisa menjadi aktor politik di dalam konteks kehidupan bernegara. Ya, mungkin bisa produktif, khususnya setidaknya buat militer itu sendiri, walaupun banyak sekali dampak destruktifnya bagi kepentingan publik ya. Ya, kita ambil contoh yang terdekat ya, yang terjadi di tahun 2021 kemarin ya, terjadinya kudeta Circa di Myanmar. Ya, menegaskan bagaimana supremasi sipil atas tentara itu belum sepenuhnya kokoh di banyak negara, terutama yang memiliki sejarah-sejarah pemerintahan yang otoriter. Di editorial Tempo merilis tulisan tentang tentara koboi makin meresahkan. Ya, gambaran menyedihkan tentara kita hari ini ya.
mulai dari mata duitan sampai dengan haus jabatan ya. Belum lagi kasus-kasus yang belum terungkap. Bisa dikatakan bahwa impunitas ya. Kasus-kasus seperti penembakan bos rental mobil di Banten, pembunuhan 3 polisi di Lampung, ataupun penghilangan nyawa staf penjual mobil di Aceh ditutup dengan pemaksaan pendudukan jabatan sipil lewat revisi undang-undang TNI. Ya, ini fakta bahwa impunitas. Sisi lain bahwa longgarnya penggunaan senjata api saat bertugas di kalangan tentara membuat mereka bisa memakai kapan saja. Wow, ini berbahaya sekali ya. Pemberian senjata api yang melekat kepada mereka makin membuat para tentara ya yang kita takutkan bahwa bisa saja mereka arogan atau superior. Sementara menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan atau Kontras itu mencatat terjadi 23 kasus kekerasan tentara sepanjang Oktober 2024 hingga Maret 2025. Kekejaman tentara itu umumnya diiringi dengan kejahatan lainnya. Wow, seperti perampokan atau backing kegiatan kriminal. Ini yang teman-teman Kontras suarakan. Ini yang perlu kita cemaskan. Belum lagi kalau kita melihat soal privilege, keistimewaan tentara dalam berbagai segi yang membuat tentara yang berpangkat rendah hingga perwira tinggi itu mendapat perlakuan spesial, mulai dari impunitas yang bisa terus berlanjut penanganan kejahatan mereka. Walaupun TNI tetap memakai peradilan militer bagi prajurit yang berbuat kriminal, tapi ini kan internal mereka bisa terjadi impunitas. Maka revisi undang-undang TNI yang disahkan DPR kemarin itu sebenarnya makin memberikan ruang privilege bagi tentara. Ya, mereka bisa semena-mena dalam segala level. Undang-undang saja bisa mereka paksa ubah gitu loh, walaupun melanggar prosedur legislasi karena RUU TNI itu tidak masuk dalam prolegnas. Ya, ke depan kita lihat, ya we will see lah. Apapun yang terjadi ya, ke depan kita akan lihat. Tapi jangan kaget dan jangan heran bahwa daftar kekerasan dan kejahatan para prajurit apakah mungkin akan bertambah, atau kasus-kasus para prajurit yang sampai saat ini belum terungkap apakah bisa terungkap atau terjadi impunitas. Ya, ini kritik, pendapat sekaligus pertanyaan saya. Bagaimana dengan pertanyaan teman-teman? Apa yang kalian ragukan dari revisi undang-undang TNI? Silakan tulis di bawah.